Perkenalkan, nama saya Janar Lubis Tumorang dengan NIM 121376155. Pada video kali ini saya akan menyampaikan resume materi untuk jurnal pembelajaran mata kuliah geologi untuk pertemuan yang keempat, dengan judul materi yaitu konsep dasar geokimia air tanah. Eh, Geokimia air tanah adalah ilmu yang mempelajari terkait proses-proses yang berkaitan dengan komposisi kimia pada air tanah, yang mana outputnya merupakan kita dapat mengetahui bagaimana kualitas dari air tanah. Kenapa hal ini perlu dipelajari? Karena setiap aktivitas manusia itu berkaitan erat dengan air tanah, sebagaimana tugas kita untuk mandi atau makan, mencuci, dan lain-lain. Oleh karena itu, pelestarian air tanah dengan kualitas yang baik adalah menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan. Nah, dalam uh, konsep geokimia air tanah, ada beberapa syarat kualitas air yang harus kita perhatikan. Nah, yang mana untuk syarat kualitas air ini itu terdiri dari beberapa parameter, uh, yang itu terdiri dari bau, warna, TDS, kekeruhan, rasa, dan juga suhu. Nah, di mana dalam parameter-parameter ini ada beberapa ketentuan yang mengatur untuk parameter kualitas air tersebut. Nah, seperti yang dapat kita lihat di layar adalah beberapa parameter untuk kualitas air yang bisa kita perhatikan, yaitu mulai dari bau, warna, TDS, kekeruhan, rasa, dan juga suhu, yang dimana setiap parameter ini diatur oleh beberapa institusi maupun aturan-aturan seperti BWA, Permenkes, SNI 3553 tahun 2015, ataupun SNI 6241 tahun 2015. Yang kemudian dalam perbandingan perseratan kimia dalam satuan miligram per liter, ini merupakan beberapa parameter yang harus kita perhatikan untuk melihat beberapa syarat kualitas air. Nah, kemudian eh, dalam melihat parameter-parameter tersebut ada beberapa unit yang harus kita analisis seperti yang terlihat pada layar. Untuk konsentrasi unit, eh, mulai dari miligram per liter sampel sampai ke N atau normality equivalent per liter, di mana dalam mengkalkulasi analisis unit ini ada rumus millimol per liter atau molality dikali density, dikali weight solution dikurang weight solute per weight solution dikali 1000. Kemudian uh, ada beberapa parameter yang digunakan untuk kualitas air di dunia, mulai dari kekerasan, hardness degree, temporary hardness, permanent hardness color, isi, pH, EH, PE, alkalinity, acidity, TIC, TOC, COD, dan BOD yang seperti dapat kita lihat di layar. Kemudian kualitas air tanah sendiri memiliki beberapa pengaruh, uh, memiliki pengaruh terhadap beberapa aspek, seperti kualitas air permukaan, sekitar, dan jenis hidrologi batuan yang menjadi akuifernya. Misalnya air tanah dari akuifer batu gamping atau limestone, atau yang bisa kenal batu kapur, akan lebih tinggi konsentrasi kalsium dan bikarbonatnya. Nah, di mana analisis kimia air tanah minimal harus meliputi beberapa parameter seperti temperatur, konduktivitas elektrik, pH 4 katuan major seperti NH+, K+, Mg+, dan Ca+, serta ada 4 anion major yaitu Cl-, HCO3-, SO42-, NO3-. Nah, di mana umumnya parameter-parameter tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram batang dan lingkaran, seperti yang dapat kita lihat pada layar, di mana dia ditampilkan dalam bentuk grafik
diagram batang ataupun diagram lingkaran yang menampilkan beberapa parameter seperti anion dan juga kation itu sendiri. Kemudian dalam analisis kualitas air tanah juga digunakan beberapa diagram seperti diagram strip yang terlihat di gambar. Kemudian adalah diagram paper, di mana diagram ini menggambarkan secara grafik menunjukkan bulk chemical komposisi dari air tanah itu sendiri. Yang ketiga, yang kemudian adalah sampling air tanah. Sampling air tanah ini biasanya dibagi atas dua, di mana ada kedalaman integrated ataupun kedalaman spesifik, seperti yang dapat kita lihat pada layar. Kemudian untuk analisis lapangan dan juga penguatan sampel, dalam analisis kimia air tanah dari sampel yang diambil di lapangan dibutuhkan beberapa prosedur, di mana kita bisa melakukan filtrasi sampel menggunakan disposable filter ukuran 0,45 mikron dan juga shrink untuk menghilangkan padatan atau resistensi pada sampel. Dan kemudian kita harus tutup rapat sampel yang diambil untuk menghindari kontak dengan atmosfer yang akan menyebabkan oksidasi. Selanjutnya, untuk menghindari perubahan komposisi setelah sampel diambil sebelum dianalisa menjadi laboratorium, perlu dilakukan proses pengawetan. Mungkin sekian saja pemaparan materi untuk minggu keempat terkait konsep biokimia air tanah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.